Bani Israel merupakan bangsa yang memiliki peran krusial dalam perkembangan sejarah dunia. Seruan boikot produk-produk pendukung Israel dewasa ini tentu menyiratkan bahwa produk tersebut memang milik mereka yang secara langsung maupun tidak berhubungan darah dengan Israel. Produk yang diboikot merupakan produk sentral dan pesaing utama di bidang ekonomi masyarakat dunia. Tidak hanya ekonomi dan sejarah panjangnya, Bani Israel juga memiliki pengaruh yang luar biasa dalam aspek budaya, agama, dan politik di seluruh dunia. Bahkan, Bani Israel disebut-sebut sebagai bangsa pilihan Tuhan. Anggapan ini tentu saja membuat pertanyaan besar di benak halayak ramai tentang hal spesial apa yang membuat Bani Israel menjadi anak emas Tuhan dibanding bangsa-bangsa ciptaan Tuhan lainnya. Dalam video ini, kami akan mencoba membahas Bani Israel mulai dari kisah kuno mereka di tanah Kan'an hingga kisah modern yang membawa mereka ke negara Israel yang ada saat ini. Menilik dari berbagai sumber, berikut tutur kisahnya. Nabi Ibrahim memiliki dua orang istri, yaitu Sarah dan Hajar. Namun keturunan utama yang memainkan peran penting dalam sejarah Israel berasal dari Sarah. Dari perkawinannya bersama Sarah, Nabi Ibrahim alaihissalam dianugerahi keturunan anak laki-laki yang bernama Ishak. Kelak melalui garis keturunan Nabi Ishak alaihissalam inilah Bani Israel lahir dan beranak pinak hingga sekarang. Singkatnya, setelah dewasa, Nabi Ishak kemudian menikahi seorang wanita bernama Ribka. Dan setelah puluhan tahun pernikahan yang tanpa keturunan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya dan memberikan mereka anak kembar, yakni Esau dan Yakub. Yakub atau yang dikenal dengan nama Israel adalah salah satu anak Nabi Ishak yang paling soleh, dan dia meneruskan ayahnya menjadi seorang nabi yang dihormati. Nabi Yakub alaihi salam disebut juga Israel dengan alasan yang berkaitan dengan peristiwa tertentu di dalam hidupnya. Menurut kitab suci dan tradisi agama Yahudi, alasan utama Nabi Yakub diberi julukan Israel adalah karena suatu peristiwa yang terjadi selagi ia masih muda, yaitu kejadian ketika ia sering melakukan perjalanan di malam hari. Perjalanan ini menjadi peristiwa penting dalam hidupnya dan dianggap sebagai momen spiritual yang mendalam. Dalam bahasa Ibrani, Yisrael dapat diartikan sebagai yang berjalan dengan Allah atau yang berjuang dengan Allah. Oleh karena itu, pemberian nama Israel kepada Nabi Yakub menandakan pengalaman spiritual dan konfrontasi yang ia alami selama perjalanan malam tersebut. Dalam perspektif agama Islam, kata Israel diambil dari gabungan dua kata, Isra yang artinya budak dan Eli yang artinya Tuhan. Dalam bahasa Arab, nama ini biasanya disebut hamba Tuhan atau Abdullah. Nabi Yakub alaihissalam atau Israel memiliki dua orang istri, bernama Lea dan Rahel. Lea merupakan kakak dari Rahel. Dari perkawinannya dengan Lea, Nabi Yakub memiliki 6 orang anak. Mereka adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isyakhar, dan Zebulun. Rahel merupakan wanita yang sulit memiliki keturunan. Setelah 10 tahun pernikahannya dengan Nabi Yakub, Rahel belum juga memiliki keturunan. Sehingga Rahel memberikan budaknya, Bilha, kepada Nabi Yakub untuk dinikahi dengan harapan anak dari Bilha bisa memancing rahim dari Rahel untuk menghasilkan keturunan. Nabi Yakub pun menikahi Bilha dan memiliki 2 orang keturunan bernama Dan dan Naftali. Lea, kakak dari Rahel yang mengetahui bahwa Rahel memberikan budaknya, kemudian melakukan hal yang sama dengan memberikan budaknya Zilpa kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub menikahi Zilpa dan memiliki 2 orang anak bernama Gad dan Asher. Setelah penantian lama, Rahel akhirnya memiliki keturunan dari Nabi Yakub, yakni Yusuf dan Benyamin. Kelak,
dari 12 anak tersebut menjadi leluhur dari 12 suku di Bani Israel. Dapat dipahami bahwa Bani Israel merujuk pada 12 keturunan Nabi Yakub yang kemudian membentuk 12 suku Israel. Ketika bangsa Israel menduduki tanah Kan'an, masing-masing suku ini mendapatkan wilayah warisan yang sesuai. Mereka hidup dalam konfederasi suku-suku dan memiliki pemimpin-pemimpin suku mereka sendiri. Yahudi adalah istilah yang lebih khusus dan merujuk kepada orang-orang keturunan bangsa Israel yang berasal dari suku Yehuda dan suku Benyamin. Setelah pecahnya kerajaan Israel menjadi dua pada abad ke-10 sebelum Masehi, suku Yehuda dan suku Benyamin membentuk kerajaan Yehuda yang beribu kota di Yerusalem. Seiring waktu, istilah Yahudi menjadi identifikasi khusus untuk keturunan dari kerajaan Yehuda, dan sebagian besar orang Israel modern mengidentifikasi diri mereka sebagai Yahudi. Kepindahan bangsa Israel ke Mesir merupakan salah satu babak awal dalam sejarah mereka yang penuh perjuangan. Kisah ini dimulai dengan Nabi Yakub yang memiliki 12 orang anak, termasuk Yusuf dan Benyamin, dari istrinya Rahel. Yusuf adalah anak yang istimewa dalam keluarga tersebut, tetapi saudara-saudaranya yang cemburu membuangnya dan menjualnya sebagai budak. Yusuf akhirnya ditemukan oleh pedagang dan dibawa ke Mesir. Di Mesir, Nabi Yusuf diangkat sebagai bendahara kerajaan berkat kecerdasannya. Ia membawa keluarganya termasuk saudara-saudaranya yang datang mencari makanan saat kelaparan melanda Palestina untuk bergabung dengannya di Mesir. Inilah awal dari kepindahan bangsa Israel ke Mesir. Keluarga Nabi Yakub yang berpindah ke Mesir disebut Bani Israel, yang artinya keturunan Israel. Selama di Mesir, mereka mempertahankan identitas mereka sebagai keturunan Nabi Yakub. Kisah Nabi Yusuf dan kepindahan keluarga Nabi Yakub ke Mesir adalah titik awal yang penting dalam sejarah Bani Israel, yang akan membentuk bagian integral dari perkembangan agama, budaya, dan identitas mereka. Seiring berjalannya waktu, Bani Israel di Mesir dijadikan budak oleh Fir'aun yang berkuasa pada waktu itu, sehingga muncullah Nabi baru yang akan membimbing mereka ke tanah yang dijanjikan. Perpindahan besar Bani Israel di Mesir ke tanah yang dijanjikan dipimpin oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Awalnya, Nabi Musa, Nabi Harun, dan Bani Israel sedang dalam perjalanan mereka menuju tanah yang dijanjikan, melewati gurun pasir yang sangat luas. Mereka melihat pintu gerbang tanah yang dijanjikan, tetapi mereka sadar bahwa wilayah tersebut telah ditempati oleh 4 suku yang sangat kuat, yaitu Kananiun, Amariyah, Yubasiyah, dan Finikiah. Suku-suku tersebut memiliki pemimpin yang tegas, pasukan yang kuat, dan rakyat yang loyal, sehingga Bani Israel pun merasa takut. Nabi Musa memberikan perintah kepada Nabi Harun dan Bani Israel untuk bersiap-siap perang melawan suku-suku tersebut dan merebut Baitul Maqdis. Namun, Bani Israel lebih suka menunggu hingga suku-suku tersebut keluar dari Baitul Maqdis sebelum mereka memasuki wilayah tersebut. Mereka khawatir dengan kekuatan musuh. Nabi Musa dan Nabi Harun berusaha menyemangati Bani Israel untuk tetap berperang, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berbicara tentang janji-janji Allah bahwa Allah akan membantu mereka jika mereka tetap taat. Namun, Bani Israel seringkali tidak taat dan ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah agar mengirimkan kabut yang sangat tebal yang menyelimuti seluruh daerah di sekitar Baitul Maqdis. Kabut ini membuat mereka kesulitan untuk bergerak dan mereka merasa tersesat karena pandangan mereka terhalang. Akibatnya Bani Israel meminta Nabi Musa untuk memisahkan mereka dari orang-orang fasik di antara mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi permintaan mereka dan mengirimkan kabut tebal. Meskipun demikian, Nabi Musa dan Nabi Harun tetap memutuskan untuk pergi menuju Baitul Maqdis. Tetapi mereka wafat sebelum mereka sampai ke gerbang Baitul Maqdis. Nabi Harun wafat terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menggantikan kepemimpinan keduanya dengan Nabi Yusha.
yang kemudian memimpin Bani Israel dalam merebut Baitul Maqdis. Di bawah kepemimpinan Nabi Yusha bin Nun, mereka mulai memasuki tanah Kan'an. Dengan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka merebut banyak kota dan wilayah. Selanjutnya, tanah Kan'an dibagi menjadi wilayah-wilayah yang diberikan kepada setiap suku Israel. Kedua belas suku Israel tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Ruben adalah anak sulung Nabi Yakub dan Lea. Klan Ruben mendapatkan wilayah di bagian timur Sungai Yordan. Simeon adalah anak kedua Nabi Yakub dan Lea. Suku Simeon mendapatkan wilayah yang tersebar di wilayah suku-suku lain, terutama di wilayah suku Yehuda. Lewi adalah suku imam yang tidak diberikan bagian tanah warisan, tetapi mereka bertanggung jawab atas pekerjaan keagamaan dalam masyarakat Israel, termasuk pelayanan di Bait Suci. Suku Yehuda adalah suku yang memiliki wilayah yang luas dan penting. Mereka mendapatkan wilayah di bagian selatan tanah Kan'an dan memiliki peran sentral dalam sejarah Israel, terutama sebagai leluhur dari raja-raja Israel, termasuk Raja Daud dan Raja Sulaiman. Issakhar. Suku Issakhar mendapatkan wilayah di sebelah barat Yordan, dekat dengan suku Zebulon. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang mengerti zaman karena kebijaksanaan mereka dalam menafsirkan tanda-tanda waktu. Zebulon. Suku Zebulon mendapatkan wilayah di pesisir laut dan merupakan suku yang berfokus pada perdagangan dan perikanan. Dan suku Dan mendapatkan wilayah di barat laut tanah Kan'an, tetapi kemudian mereka mengalami migrasi ke selatan. Gad. Suku Gad mendapatkan wilayah timur Sungai Yordan dan terkenal sebagai suku yang ahli dalam pertempuran. Asher. Suku Asher mendapatkan wilayah yang kaya akan hasil pertanian dan buah-buahan di sebelah utara Kan'an. Naftali. Naftali merupakan wilayah yang berada di sebelah utara dan timur Danau Galilea, yang memberikan akses strategis ke wilayah tersebut. Yusuf. Suku Yusuf dibagi menjadi dua suku, Manasye dan Efraim. Yusuf mendapatkan berkat ganda dari Nabi Yakub, sehingga keturunannya memiliki dua wilayah di tanah Kan'an. Suku Manasye mendapat wilayah di sebelah timur Sungai Yordan, sedangkan suku Efraim mendapatkan wilayah di sebelah barat Sungai Yordan. Benyamin. Suku Benyamin adalah anak bungsu Nabi Yakub dan Rahel. Mereka mendapatkan wilayah yang berdekatan dengan Yerusalem dan memiliki peran penting dalam sejarah Israel. Setelah wafatnya Nabi Yusha, bangsa Israel tidak memiliki raja, dan mereka diperintah oleh hakim-hakim yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing hakim memimpin Israel selama periode tertentu dan membela mereka dalam pertempuran melawan musuh-musuh mereka. Bani Israel meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang raja agar mereka seperti bangsa-bangsa lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Saul sebagai raja pertama mereka. Kemudian Saul digantikan oleh Raja Daud atau Nabi Daud, yang dikenal sebagai raja yang soleh dan bijaksana. Nabi Daud memerintah selama bertahun-tahun. Kemudian ia digantikan oleh putranya, Nabi Sulaiman. Di bawah pemerintahan Nabi Sulaiman, Bait Suci atau kuil pertama dibangun di Yerusalem. Ini menjadi pusat ibadah dan pusat spiritualitas bagi Bani Israel. Kuil ini menjadi simbol penting dalam sejarah mereka. Setelah wafatnya Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman, kerajaan Israel terbagi menjadi dua kerajaan yang terpisah. Kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Kerajaan Israel utara didominasi oleh 10 suku Israel, sementara kerajaan Yehuda di selatan terdiri dari 2 suku. Ini terjadi karena konflik suksesi yang rumit. Kerajaan Israel utara akhirnya ditaklukkan oleh Asyur pada abad ke-8 sebelum Masehi.
10 suku yang menjadi bagian dari kerajaan utara diangkut sebagai tawanan ke Asyur. Mereka dikenal sebagai suku yang hilang. Mereka tidak pernah kembali ke tanah air mereka. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda di selatan juga jatuh ke tangan Babel. Bait suci dihancurkan dan banyak orang dari Yehuda ditawan ke Babel. Setelah beberapa dekade berlalu, beberapa orang dari bangsa Israel kembali ke tanah mereka di bawah kepemimpinan Zerubabel dan Ezra. Mereka mulai membangun kembali bait suci di Yerusalem. Pada abad ke-1 Masehi, Romawi memasuki Kan'an dan mengakhiri pemerintahan. Bait suci kedua dihancurkan pada tahun 70 Masehi dan banyak orang Yahudi ditawan atau tersebar ke berbagai belahan dunia. Karena keruntuhan tersebut, bangsa Israel terpencar ke seluruh dunia dan tidak lagi memiliki tanah untuk mereka punya. Hingga pada akhirnya, mereka mengklaim tanah Palestina sekarang adalah tanah mereka dahulu dan mencoba untuk menguasainya dan mengusir penduduk-penduduk yang ada di sana.